Oke, untuk hari ini kita akan membahas ya materi tentang hyperlink GoToMarker ya. Ya. Nah, hyperlink GoToMarker ini berkaitan dengan pembuatan sebuah marker ya, atau kalau dalam Microsoft ini istilahnya adalah tabulasi ya. Nah, ini tabulasi kita hubungkan dengan perintah hyperlink ya, dihubungkan dengan hyperlink. Nah, kalau kita lihat pengertian dari marker itu sendiri, ini adalah sebuah batasan ya, batasan. Kalau dalam buku ya ada batasan buku ya, seperti kayak kita membaca buku ada batasan kayak pita merah atau pita biru ya, atau kalau dalam Word ya istilahnya adalah tabulasi ya. Jadi mengatur tabulasi tempat berhentinya kalimat satu ke kalimat yang lain. Nah, kalau marker di dalam director ini adalah untuk membuat batasan antara frame satu ke frame yang lain. Ya, jadi nanti kita tidak menyebut posisi framenya di mana. Kalau sebelumnya kan kita menyebutnya Go 30, Go 75 ya. Nah, nanti kita tidak menyebut angkanya, tapi kita menyebut nama dari markernya. Misalnya Go menu misalnya, atau Go intro misalnya. Jadi yang disebut adalah nama markernya, bukan posisi framenya ya. Jadi kalau biasanya kan posisi framenya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti di sini adalah yang disebut adalah nama markernya. Nah, nama markernya ini berupa label ya. Nah, sama seperti di dalam Flash juga pernah ada ya untuk pembuatan label. Jadi menyebutnya juga berdasarkan nama dari labelnya. Jadi ini untuk memudahkan. Fungsinya apa? Kalau suatu saat posisinya bergeser, misalnya tadinya kita Go 30 misalnya, ternyata bergeser ke 35, otomatis perintahnya tidak bisa dijalankan. Ya, jadi karena berbeda posisi nomor. Tapi kalau berdasarkan nama, meskipun bergeser, misalnya tadinya ada di posisi 30, terus bergeser ke posisi 35, ini tidak akan merubah bentuk skripnya. Jadi tetap yang dipanggil namanya. Ya sama kalau kita antri ya, kita antri di rumah sakit misalnya, dapat nomor berapa? Oh, dapat nomor 10. Ternyata dipanggil nomor 10 kok nggak muncul, otomatis lewati nomor 11. Nomor 11 dipanggil kok nggak ada yang datang, lewati nomor 12. Seperti itu. Tapi kalau yang dipanggil nama orangnya biasanya akan diulang-ulang terus ya, namanya siapa, diulang lagi. Nah, ini perbedaannya seperti itu ya, untuk penggunaan frame yang ditulis pakai angka dan frame yang diberikan sebuah label atau marker ya. Nah, ini. Nah, di sini kita akan bahas tentang hyperlink GoToMarker ya. Hyperlink GoToMarker. Jadi kita menggabungkan perintah hyperlink ya. Hyperlink biasanya hyperlink ini digambarkan dengan gambar kayak rantai ya. Kalau di dalam perintah website biasanya muncul ada gambar telunjuk jari dan ada kayak simbol gambar anchor-nya atau gambar kayak rantainya. Nah, untuk membuat marker ya, membuat link atau hyperlink lokal, ini sifatnya lokal ya. Jadi hyperlinknya lokal, bukan ke URL ya. Meskipun nanti ada, tapi untuk saat ini kita membahas yang lokal dulu. Jadi hyperlinknya hyperlink lokal. Ya kayak PowerPoint lah, kayak PowerPoint kan bisa juga hyperlink lokal ya. Antara slide 1 ke slide 2, slide 3 dan seterusnya. Ini hyperlink tapi secara lokal. Ya, nah di sini. Nah, syaratnya di sini kita harus membuat marker dulu. Caranya untuk membuat marker ini diletakkan di posisi garis ini ya. Nah, di atas script ini kan ada pilihan skor. Nah, ini tinggal nanti diketik ya.
diketik pakai kalimat lah, bebas ya, kalimatnya bebas, tidak harus biodata ya. Misalnya cuma ditulis 1, ditulis 2, tapi jangan angka ya, jangan ditulis angka, tapi berupa huruf ya. Jangan angka 1 tapi tulis SATU gitu aja, 1. Intinya berupa kata, jangan berupa angka. Ya, karena ini adalah label, berarti harus berupa kalimat ya, berupa kata. Nah, untuk supaya untuk gampangnya disesuaikan aja. Oh, ini biodata. Oh, ini galeri. Oh, ini animasi dan seterusnya. Ya, jadi tinggal diklik nanti ini ya. Klik ketik saja, kemudian klik ketik gitu. Kalau tidak suka ya tinggal dihapus, ditarik ke bawah, ini sudah hilang ya. Nah, ini untuk cara membuat marker ya, membuat marker. Jadi tinggal diklik, setelah itu tinggal diketik nama markernya apa ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk membuat hyperlink marker ini kita tidak membutuhkan button. Nanti ada cara lain yang butuh button ya. Ini yang kita tanpa button dulu ya. Kita tidak membuat button seperti pertemuan sebelumnya, tapi cukup ditulis dengan kalimat biasa ya. Misalnya biodata, enter. Kemudian galeri, enter. Kemudian animasi atau yang lainnya lah. Atau bisa juga berjejer ke kanan ya, biodata, spasi, galeri, spasi, animasi dan seterusnya. Jadi intinya ini membuatnya tidak pakai button ya, tidak pakai button, hanya teks biasa ya, teks biasa. Nah, nanti teks ini bisa kita buat hyperlink ya, sama kayak di Word atau sama kayak di PowerPoint ya. Nanti tinggal di blok, terus nanti ada pilihan hyperlinknya ya. Nah, ini jadi ngetiknya berupa teks ya, bukan button. Di sini kita tidak membuat button, tapi berupa teks biasa ya, berupa teks biasa. Nah, kemudian yang perlu diaktifkan ya, yang perlu diaktifkan ini ya, tak geser itu. Ini tak ubahnya dulu saya. Nah, ini ya, bentar. Ya, ini ya. Kita kembali lagi di sini. Nah, kita aktifkan di dalam menu window dulu. Ya, di dalam menu window nanti ada pilihan text inspector seperti minggu yang lalu ya. Tekan Ctrl T ya. Jadi ini masih membahas yang minggu yang lalu juga, ada pilihan tentang text inspector ya, merubah huruf, mengganti ukurannya ya. Nah, ini kita masih pakai untuk fasilitas untuk text inspectornya. Jadi aktifkan saja di dalam menu window ya, di dalam menu window nanti ada pilihan text inspector ya, ada pilihan text inspector atau Ctrl T ya. Kalau hafal ya tekan Ctrl T gitu aja. Nah, kemudian kita lihat di bawah di sini ada gambar kayak rantai ya, kayak rantai ini ya, kayak rantai, ada gambar kayak rantai. Nah, ini kan kalau kemarin kita bahasnya cuma tebal, miring, underline, rata kiri, rata kanan, kemudian ukuran. Nah, nanti ini yang kita gunakan ya, ada gambar kayak rantai ini ya. Nah, caranya gimana ya, ini di blok tapi ya, di blok, kemudian kita tulis di sini sesuai ya. Jadi penulisan biodata yang ada di gambar rantai ini harus sesuai dengan nama markernya ya. Kalau di sini nama markernya biodata ya, ini biodata, jangan sampai salah ya. Misalnya markernya ditulis biodata, di sini ditulis profile, nah ini nggak akan bisa ya. Jadi ini hyperlink ini berdasarkan nama markernya. Jadi nama markernya apa? Oh, nama markernya biodata, ya ini tulis biodata ya. Nah, ini syaratnya di blok ya, di blok. Terus ini ditulis berdasarkan nama markernya
Ya, nama markernya biodata ya biodata. Nanti kalau galeri juga sama ya, di blok terus ditulis, oh ini apa, galeri ada enggak? Oh ada, galeri, tulis galeri. Oh ini menu, tulis menu. Ya, intinya ini nama markernya diterapkan di hyperlinknya ini. Nah, ini nanti berguna pada saat nanti pertemuan kita berikutnya, pada saat masuk materi membuat menu ya, nanti akan berkaitan itu juga nanti ke depannya. Ini nama markernya biodata, dituliskan di gambar rantai ini, simbol rantai ini ya, biodata. Itu ya. Nah, ini nanti yang lainnya juga menyesuaikan ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah setelah diblok semua ya, setelah diblok semua, jadi setelah diblok dikasih nama biodata, dikasih nama galeri, dikasih nama animasi dan sebagainya. Kemudian langkah berikutnya setelah semuanya terblok biasanya akan ditandai dengan perubahan warna biru. Ya, kalau berhasil ini warnanya berubah biru. Artinya tidak diberi warna biru sendiri ya. Ini akan berubah secara otomatis biasanya di situ. Ya, jadi ini setelah ditulis semua sudah masuk ke sini, biodata sudah dimasukkan, galeri sudah masuk, animasi sudah masuk. Ya. Nah, berikutnya supaya hyperlink ini bisa berfungsi, kita masuk ke dalam menu window. Ini untuk mengaktifkan ya, mengaktifkan supaya berfungsi. Meskipun sudah dikasih hyperlink tadi, tapi kalau belum difungsikan tidak akan jalan. Nah, cara memfungsikan nanti masuk ke window lagi. Ya, masuk ke dalam window, nanti pilih library palette. Ya, di sini ada pilihan library palette. Nah, di dalam library palette nanti di sini ada pilihan hypertext ya, bukan hyperlink, sorry tadi keliru ya saya nulisnya. Hypertext ya. Hypertext go to marker bukan hyperlink ya, sorry. Ya. Ini hypertext ya, hypertext go to marker. Nah, nanti yang kita pilih ini. Ya, jadi dia akan membuat suatu hyperlink ya, sebenarnya sama sih ya. Untuk hypertext ini kan nanti juga fungsinya untuk hyperlink juga ya. Jadi dia akan menghubungkan ke markernya ya, go to marker. Nah, markernya apa? Tadi sesuai tadi ya, ada menu, ada biodata, ada galeri, ada animasi. Nah, ini nama markernya disebut nanti ya. Nah, ini kita pilih. Nah, nanti pilihan hypertext go to marker ini digeser ke arah ini, ke arah tulisan biodata ini. Jadi ini ditarik ke sini nanti, seret ke sini. Ya, di dragging. Ya, sama kayak membuat tooltip ya, sama seperti membuat tooltip dan display text minggu yang lalu ya. Ini tinggal ditarik. Seret, ini sudah berfungsi nanti. Nanti kita demokan ya, secara lebih detailnya kita akan demokan di sini nanti. Nah, ini tarik gini, seret, tarik ya, hypertext go to marker ini tarik, seret, masukkan ke sini. Kalau sudah nanti muncul, ini bisa digunakan untuk hyperlinknya ini ya. Jadi untuk standar hyperlink style ini bisa langsung dipakai, use di standar hyperlink style. Ya, ini kita oke, klik, ini sudah bisa digunakan. Ini ya. Nanti contohnya seperti ini, kita coba ya. Nah, ini contoh ini. Ini contoh saja ya, contoh hasilnya kayak ini. Ini jalan ya. Saya demokan langsung aja di sini ya. Saya demokan supaya lebih jelas. Jadi nanti ini nanti diklik muncul, diklik muncul, diklik muncul ya. Oke, saya demokan langsung saja di sini. Untuk lebih jelasnya saya demokan untuk programnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini nanti kita akan ulang ya. Saya demokan aja di sini. Ya, jadi kalau saya klik di sini nanti muncul hyperlinknya ya. Nah, gini. Ini hyperlinknya tak tarik. Nanti saya demokan dari awal ya.
Nah, ini kalau saya jalankan, dia akan berfungsi nanti di sini. Nah, klik berfungsi. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari awal ya, supaya lebih gampang. Saya file new saja. File new. Saya aktifkan untuk tampilannya supaya lebih gampang. Seperti ini ya, supaya ditata secara rapi. Saya ambil gambarnya dulu supaya gampang ya. Klik kanan, impor ya, seperti biasa. Ini saya ambil ini saja supaya gampang. Ada 3 gambar misalnya ya. Nah, pakai contoh minggu yang lalu ya, enggak apa-apa seperti ini. Seperti ini ya. Ini. Terus saya perkecil saja tampilannya supaya lebih full. Ini saya masukkan dulu gambarnya, ada foto, saya masukkan. Ya, kemudian ini digeser ke bawah juga bisa ya. Ada tas, kita masukkan. Ada gambar gembok, kita masukkan seperti ini. Jadi ada 3 ini ya. 1, 2, 3. Ya, ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh ya. Untuk lebih memudahkan nanti di sini. Nah, seperti ini. Ya, ada gambar foto, kemudian ada gambar tas dan gambar gembok. Ya. Kemudian langkahnya membuat stop dulu. Ya, membuat tombol stop, sebab nanti kalau tidak di stop kan dia jalan kayak gini. Bablas kan ya. Nah, ini kasih tombol stop. Masih ingat ya, membuat tombol stopnya di akhir. Ya, di akhir ini kasih tombol stop. Klik 2 kali. Pilihnya apa? Go the frame. Ini membuat tombol stop. Ya, membuat stop dulu, membuat script stopnya dulu. Stop, go the frame. Ya. Nah, kalau sudah ini tinggal diterapkan. Jadi di akhir ini kita stop semua. Stop, ini juga kita stop. Nah, seperti ini. Nanti dia ditahan seperti ini. Hop, mandek. Ya. Nah, kalau sudah, kita bikin markernya. Bikin markernya ini di awal ya. Letaknya di sini. Ya, letaknya di sini nanti. Di awal ya. Kita klik misalnya saya sesuaikan dengan nama gambarnya ya. Misalnya saya klik di sini, klik saya beri nama foto misalnya. Contoh saja ini ya, foto. Tapi bebas ya nanti ya, bebas. Terus yang kedua saya beri nama tas misalnya di sini. Saya beri nama tas. Ya, saya beri nama tas. Terus yang ketiga saya beri nama misalnya kunci misalnya. Misalnya seperti ini ya. Jadi ada 3 marker ya. Foto, tas, dan kunci. Ya, paham ya sampai di sini ya. Lalu saya bikin menunya. Bikin menunya saya pakai tag biasa. Ya, pakai tag biasa seperti ini. Ini pakai tag biasa gini. Saya buat aja di sini. Ya, misalnya ada gambar foto. Enter ya, enter, ada gambar tas. Enter, ada gambar kunci atau gembok lah, enggak apa-apa ini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh ya, contoh saja. Ini tak besarkan supaya kelihatan ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya beri nama kayak gini. Ya, ada foto, tas, dan kunci sesuai dengan markernya ini. Ya. Nah, kemudian ini kan kalau saya geser sini hilang. Ya, nah supaya tidak hilang ini ditarik, dipanjang ke ya. Ditarik gini supaya apa? Ngikuti ini loh panjangnya frame ini ya, tarik gini tok. Sret, plug sampai sini. Nah, dia kan ngikuti terus ini. Ini juga ngikuti, ini ngikuti, ini ngikuti. Ya, jadi dengan cara ditarik ini, kalau cuma pendek gini kan cuma ini tok. Kalau tarik ini kan hilang. Ya toh? Nah, supaya bisa ngikuti tarik gini. Nah, tarik ini. Sampai di sini ya. Nah, kalau sudah saya masuk ke tadi Windows, kemudian pilih apa tadi? Text Inspector ya. Pilih Text Inspector. Ctrl T ini ya.
Saya pilih Ctrl T ini. Nah, ini ya. Ini saya blok. Ya, kita blok. Blok, terus ini diisi nama. Sesuai ini ya, sesuai apa? Sesuai markernya ya nanti ya. Saya blok dulu. Kemudian saya klik di sini. Namanya apa ini? Oh, foto ya, saya isi foto. Gitu ya. Terus yang kunci, yang tas saya blok. Saya blok. Ini saya klik sesuai ini. Ini namanya apa? Tas. Saya tulis di sini tas. Ya. Terus saya blok lagi. Saya blok lagi. Saya klik di sini. Ini namanya apa? Kunci. Ya, kunci. Saya kasih nama di sini kunci. Nah, jadi masing-masing hyperlink ini sesuai dengan nama markernya. Kunci, kemudian tas, kemudian foto. Ya. Nah, kalau sudah, langkah yang terakhir kita masuk ke window, kemudian pilih apa tadi? Library palette ya. Pakainya library palette ini. Nah, library palette klik. Nah, kita cari. Ini kan ada pilihan menu ini ya. Ada komponen, 3D, accessibility, control ya. Nah, ini kita pilihnya yang tag ini nanti. Ya, pilih yang pilihan teks. Ya, pilih teks nih. Nah, pilih teks. Nanti muncul di sini ada hypertext go to marker. Ya, hypertext go to marker ini ditarik. Seret, tempelkan. Plek. Nah, ini jawab oke. Klik. Nah, ini sudah muncul ya. Hypertext go to marker. Ini sudah masuk skripnya. Nanti kita lihat di sini. Gambar foto. Muncul ya. Gambar tas. Muncul. Gambar kunci. Muncul. Gambar tas lagi. Gambar kunci, gambar foto. Ini tanpa button. Ya, tanpa button. Jadi, ini langsung kayak di hyperlink ini ya. Nah. Itu ya. Nah, kalau kita lihat skripnya kayak gini loh. Kalau misalnya mau lihat skripnya memang boleh. Kalau kita lihat skripnya kayak gini. Ini skripnya ya. Sangat merepotkan. Ya, sangat merepotkan dan sangat banyak sekali seperti ini nanti. Nah, ini kalau kita mau lihat skripnya. Ya, skripnya seperti ini. Banyak ya. Nah, mungkin bingung, wah kok wangelmen ya kita bikinnya itu repot banget nih toh. Ya memang seperti ini. Ya. Nah, tapi ini bisa disederhanakan. Jadi kalau kita tidak ingin menggunakan hypertext, ini bisa ya, tanpa menggunakan hypertext, kita menggunakan aja tombol bisa. Ini saya pakai cara lain ya. Pakai cara lain yaitu menggunakan seperti minggu yang lalu, pakai tombol ya, pakai tombol. Saya kembali ke cara yang minggu yang lalu, pakai tombol biasa. Klik di sini. Ini ya. Ini pakai cara yang lama. Klik 2 kali. Coba ya, masih ingat ya, klik 2 kali, kasih nama, misalnya ini ya bebas ya, misalnya saya samakan lah foto misalnya ini. Foto, terus jangan lupa untuk event pass modenya diganti always. Ini foto. Ya. Terus yang kedua, saya buatin lagi. Klik 2 kali, saya beri nama tas. Ini cara lain ya, cara lain. Terus ini saya ganti always. Saya bikin lagi, klik lagi. Ya, saya klik 2 kali, saya beri nama kunci. Terus untuk pass modenya always. Ini pakai tombol ya. Kalau yang ini nggak pakai tombol, ini pakai tombol. Ini juga sama, ini kalau kayak klik ini kan mesti hilang tombolnya ya. Nah, supaya tombolnya ngikuti ini ditarik ini ya. Disamakan panjangnya ini. Plek. Ini tarik lagi. Plek. Ini tarik lagi. Plek seperti ini. Ya, jadi kan dia pindah ini tetap ada. Pindah ke gambar 3 tetap ada. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara ngasih skripnya?
Untuk membuat skripnya ini tanpa menggunakan hypertext ya. Ini cara yang lain. Cara lain seperti ini. Klik kanan, ya, klik kanan, kemudian pilih script. Klik kanan script. Nah, nanti tinggal menyebut nama markernya saja. Ya, go tanda petik, misalnya foto. Jadi disebutkan nama markernya. Bukan Go 1 ya, atau bukan Go 30, bukan Go 40. Jadi tidak menyebut nama angkanya. Ya, ini yang disebut nama markernya. Go foto. Ya. Nah, seperti ini kan namanya foto ini. Ya ta? Nanti kalau bikin yang kedua juga sama. Misalnya bikin yang tas ya. Klik kanan, script. Ya, kita sebutkan go tanda petik tas. Tanpa spasi tidak apa-apa, langsung go tanda petik tas gitu tidak apa-apa. Tanpa spasi, ya. Terus yang kunci. Klik kanan, script. Go tanda petik kunci. Ini sesuai dengan nama markernya. Ya, go tanda petik kunci. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi kunci ini adalah nama markernya. Nama markernya ya. Jadi harus sesuai ini ya, sesuai dengan nama markernya. Nah, ini tas sesuai nama markernya ini loh. Kunci, tas, foto. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita jalankan ya. Saya mau lihat yang kunci. Sama ya hasilnya ya. Saya mau lihat yang tas. Sama. Saya mau lihat yang foto. Pakai ini juga bisa. Pakai ini ya bisa. Pakai ini bisa. Ini bisa. Kalau ini muncul ada gambar telunjuk jarinya ya. Hyperlink. Ya tak? Ada gambar telunjuk jarinya. Kalau ini nggak ada gambar telunjuk jarinya, biasa. Ya, tas, foto, tas, foto, kunci. Ya, tas ini. Nah, itu ya caranya. Bisa menggunakan marker, hyperlink atau hypertext, atau tanpa hypertext ya, dengan cara menggunakan go, kemudian menyebut nama markernya seperti ini. Jadi tidak menyebut go 35, tidak menyebut go 70, tapi menyebut nama dari markernya. Nah, itu fungsi dari marker ya. Jadi bisa diterapkan untuk membuat button ya bisa, terus membuat hypertext atau hyperlink juga bisa. Itu mungkin ada yang tanyakan untuk teman-teman yang ada di ini di 605 ya, yang ada mahasiswanya, mungkin Pak Eda atau Pak Edi mungkin ada yang tanyakan. Belum ada ya, gampang ya ini ya. Oke ya. Oke, nanti kalau tidak ada, nanti silakan bisa dicoba ya. Nah, nanti marker ini juga jangan sampai lupa, nanti akan saya pakai terus ya untuk materi-materi berikutnya, termasuk nanti untuk membuat menu ya, juga nanti kita akan pakai marker juga ya. Mungkin Pak Edi ditanyakan? Belum ada Pak, aman Pak. Aman, sejahtera, siap. Ya, oke. Ya, kalau tidak ada silakan nanti bisa di-handle kalau ada yang mahasiswanya, kalau